Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang himpunan atau set. Adapun yang akan kita bahas adalah tentang definisi dari himpunan, lambang himpunan, cara menyatakan himpunan, diagram Venn, dan lain-lain. Silakan dipelajari, diamati dengan cara saksama. Semoga setelah menonton video ini, kalian akan lebih mengerti tentang himpunan. Terima kasih. Himpunan adalah kumpulan benda hidup atau mati dengan ciri yang sama. Contoh, himpunan alat tulis di kelas 7-10. Himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan genap kurang dari 10. Contoh yang lainnya, himpunan binatang berkaki 2. Lambang himpunan. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misal himpunan A ditulis A saja, lalu anggotanya diletakkan dalam kurung kurawal. Lambang anggota dan bukan anggota himpunan. Lambang anggota himpunan adalah E atau menyerupai E, dan lambang bukan anggota adalah E dicoret. Contoh, A bilangan prima kurang dari 13, maka 2 anggota A, 11 anggota A, 4 bukan anggota A, dan 13 bukan anggota A. Cara menyatakan himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. 1. Dengan cara deskripsi atau dengan kata-kata. Contohnya, himpunan A, binatang bertanduk. 2. Dengan cara tabulasi, artinya setiap anggotanya ditulis. Contoh, himpunan B sama dengan 3, 5, 7, 9. 3. Dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, himpunan C sama dengan X, di mana X kurang dari 6 dan X anggota bilangan genap. Contoh cara menyatakan himpunan dan mengubahnya ke bentuk lain. C adalah X, di mana X kurang dari 6 dan X anggota bilangan genap. Ini adalah cara notasi pembentuk himpunan. Jika himpunan di atas dinyatakan dengan cara tabulasi, maka dapat ditulis C sama dengan 0, 2, 4. Lalu ketika diubah menjadi bentuk deskripsi, berubahlah menjadi C sama dengan bilangan genap kurang dari 6. Jumlah anggota himpunan. Number of a set. Jumlah anggota himpunan dilambangkan dengan huruf N kecil. NA artinya jumlah anggota himpunan A. Jika A sama dengan bilangan prima kurang dari 10, maka NA sama dengan 4. Karena bilangan prima kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Gabungan 2 atau lebih himpunan. 2 himpunan atau lebih dapat digabungkan menjadi 1. Lambang gabungan adalah U, dibaca union atau gabungan. Dalam hal 2 anggota yang sama, maka hanya ditulis 1 kali. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan 2, 3, 5, 7. Maka A digabungkan B, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Irisan atau intersection 2 atau lebih himpunan.
Dua himpunan atau lebih dapat diiriskan satu dan lainnya. Lambang irisan adalah huruf U terbalik, dibaca intersection atau irisan. Hasil irisan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya terdapat pada kedua himpunan. Maksudnya, hasilnya adalah anggota himpunan yang sama. Contoh, P sama dengan 1, 2, 3, 4. Q sama dengan 2, 3, 5, 7. Maka A diiriskan B sama dengan 2, 3. Jika tak satu pun anggota yang sama, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong, empty set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak ada atau tidak mungkin ada anggotanya. Himpunan kosong dilambangkan dengan simbol kurung kurawal, tidak ada isi di dalamnya, atau angka 0 dicoret. Contoh, G sama dengan siswa SMP berusia 2 tahun. Maka G sama dengan kurung kurawal tanpa isi di dalamnya, atau G sama dengan angka 0 dicoret. Himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian adalah himpunan yang anggotanya merupakan bagian dari suatu himpunan. Himpunan bagian dilambangkan dengan simbol menyerupai huruf C. Himpunan kosong dan himpunan itu sendiri merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Contoh, H1, 2. Perintahnya adalah tuliskan himpunan bagian dari H. Maka jawabannya adalah himpunan kosong 1, 2, 1, 2. Contoh yang lain, himpunan K sama dengan 0, 2, 4. Tuliskan himpunan bagian dari K. Jawab, himpunan bagian dari himpunan K adalah himpunan kosong, himpunannya anggotanya 0, himpunannya anggotanya 2, 4, 0 dan 2, 0 dan 4, 2 dan 4, terakhir dirinya sendiri 0, 2, 4. Bukan himpunan bagian. Unsubset. Bukan himpunan bagian adalah himpunan yang anggotanya bukan merupakan bagian dari suatu himpunan. Bukan himpunan bagian dilambangkan dengan simbol huruf menyerupai C lalu dicoret. Contoh, H sama dengan 1, 2. Tuliskan bukan himpunan bagian dari H. Maka jawabannya beragam. Salah satu contoh dari bukan himpunan bagian dari himpunan H adalah himpunan yang anggotanya 3. Himpunan yang anggotanya 4 dan 5. Dan lainnya selain dari himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, dan himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Karena keempat ini adalah himpunan bagian dari himpunan H. Himpunan pemuat, superset. Himpunan pemuat adalah himpunan yang anggotanya merupakan sumber atau induk dari himpunan lainnya. Himpunan pemuat dilambangkan dengan simbol kebalikan dari huruf C. Contoh, himpunan H anggotanya 1 dan 2. Maka H memuat atau pemuat dari himpunan kosong. H pemuat dari himpunan yang anggotanya 2. H pemuat
dari himpunan yang anggotanya 1. H. Pemuat dari himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Jika bukan pemuat dilambangkan dengan simbol menyerupai huruf C terbalik lalu dicoret. H. Bukan pemuat dari himpunan yang anggotanya 3. H. Bukan pemuat dari himpunan yang anggotanya 4. Jumlah himpunan bagian dari suatu himpunan. Himpunan H anggotanya 1 dan 2. NH sama dengan 2. Ternyata jumlah himpunan bagian dari himpunan H sama dengan 4. Karena himpunan bagian dari H adalah himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, dan himpunan yang anggotanya 1 dan 2. K sama dengan 0, 2, 4. NK sama dengan 3. Ternyata jumlah himpunan bagian dari himpunan K adalah 8. Karena himpunan bagian dari K adalah himpunan kosong, himpunan 0, himpunan 2, himpunan yang anggotanya 4, himpunan yang anggotanya 0 dan 2, himpunan yang anggotanya 0 dan 4, himpunan yang anggotanya 2 dan 4, terakhir himpunan itu sendiri atau yang anggotanya 0, 2, 4. Ternyata jika NH sama dengan 2, maka jumlah himpunan bagian dari H sama dengan 4. Jika NK sama dengan 3, maka jumlah himpunan bagian dari K 8. Tentunya kalian bisa mencari jika NA sama dengan 1, berapa himpunan bagian dari A? Benar, jawabannya adalah 2. Lalu jika NB sama dengan 4, berapa jumlah himpunan bagian dari himpunan B? Benar, jawabannya adalah 16. Berdasarkan data terdahulu, maka kita dapat membuat tabel hubungan antara jumlah anggota himpunan dan jumlah himpunan bagian dari suatu himpunan. Kita coba menuliskan semua himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah anggotanya diketahui. Maka terbentuklah tabel berikut ini. Sebelah kiri, kolom kiri jumlah anggota suatu himpunan. Kolom yang kanan jumlah himpunan bagian dari himpunan itu. Jumlah anggota suatu himpunan 1, jumlah himpunan bagiannya 2. 2, 4. 3, 8. 4, 16. Jumlah anggota suatu himpunan 5, maka jumlah anggota himpunan bagiannya 32. Ternyata ada hubungan antara jumlah anggota suatu himpunan dan jumlah himpunan bagiannya, yaitu jika jumlah anggota suatu himpunan kita misalkan dengan huruf Y kecil, maka jumlah himpunan bagian dari himpunan itu adalah 2 pangkat Y kecil. Hubungan antara jumlah anggota himpunan dan jumlah himpunan bagian dari suatu himpunan menggunakan segitiga Pascal. Ini segitiga Pascal mulai dari 1, kemudian 1, 1, 1, 2, 1. 2 itu di 1 ditambah 1. Kemudian 1, 3, 3, 1. 3 itu adalah 1 ditambah 2 dan 2 ditambah 1. Lalu 1, 4, 6, 4, 1. 4-nya 1 ditambah 3. Lalu 6-nya adalah 3 ditambah 3. Dan 4 berikutnya adalah 3 ditambah 1. Dan seterusnya. Kita lihat barisan 1, 2, 1.
121 ini untuk melambangkan dari jumlah anggota himpunan yang anggotanya berjumlah 2. Maka jumlah himpunan bagiannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jika N himpunan sama dengan 3, lihat barisan yang keempat, 1, 3, 3, 1. Maka jumlah himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 3 adalah 1, 3, 3, 1. Jika jumlah anggota himpunannya adalah 5, kalian bisa lihat yang 5, yang ada 5-nya. Berapa jumlah himpunan bagiannya? Benar, jumlahnya adalah 32. Dari mana? 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1. Jadi jika jumlah anggota himpunannya adalah 5, maka jumlah himpunan bagian yang dapat dibuat darinya adalah 32. Diagram Venn. Diagram Venn pertama kali diperkenalkan oleh John Venn tahun 1880. John Venn adalah matematikawan Inggris. Bentuknya persegi panjang, lalu ada huruf S, singkatan dari semesta, atau huruf U, universal, di pojok kiri atasnya. Himpunan ditulis dalam lingkaran atau menyerupai lingkaran. Yang penting kurva tertutup. Anggotanya dilambangkan dengan noktah atau titik-titik besar. Contoh S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi semestanya adalah 1 sampai 9. Kemudian ada himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan B, anggotanya 5, 6, 7. Maka gambar diagram Venn-nya seperti kalian lihat pada gambar ini. Ada suatu himpunan di mana semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti yang tadi. Lalu A 1, 3, 5, 7 dan B 5, 6, 7. Jika diminta menggambar diagram Venn dari A diiriskan B, maka gambarnya seperti ini. Bagian tengah itu diarsir karena hasil dari A diiriskan B adalah 5 dan 7. Kemudian kalau diminta menggambar diagram Venn dari A digabungkan B dengan data yang sama, maka gambarnya seperti ini. Semua bagian yang di bagian dalam itu diarsir. Itu menunjukkan bahwa hasil gabungan A dan B adalah 1, 3, 5, 6, dan 7. Sementara 2 dan 9 bukan merupakan hasil dari A digabungkan B. Ini contoh lain gambar dari diagram Venn di mana S-nya atau semestanya bilangan asli sampai 15 atau 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 15. Kemudian himpunan A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu himpunan B 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka gambar diagram Venn-nya seperti tertera pada layar. Ini adalah gambar diagram Venn dari A diiriskan B dengan data yang sama, semestanya 1,
sampai 15 atau bilangan asli 1 sampai 15. Kemudian A-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka karena yang diminta adalah gambar diagram pen dari A diiriskan B, bagian tengah itu diarsir. Itu menunjukkan bahwa hasil dari A diiriskan B sama dengan 2, 3, 5, 7. Ini adalah gambar dari diagram pen untuk himpunan A digabungkan himpunan B, di mana semestanya bilangan asli sampai 15, kemudian A sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan B 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka semua bagian dalam dari himpunan A dan himpunan B itu diarsir. Artinya hasil dari A digabungkan B adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 13. Himpunan komplement. Himpunan komplement atau komplement himpunan adalah himpunan yang anggotanya di luar anggota himpunan itu, tetapi masih di dalam semesta pembicaraan. Lambang dari himpunan komplement adalah huruf A dipetik bagian atasnya atau huruf A kemudian ada pangkat C kecil di atasnya. Lalu ada juga B komplement, yaitu huruf B besar, lalu pangkatnya C kecil di atasnya. Jadi lambang petik dan C kecil di atas huruf kapital itu menandakan himpunan komplement. Contoh, semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A-nya 1, 3, 5, 7, B 2, 4, 6. Kemudian diminta menuliskan hasil dari A komplement, B komplement, dan A digabungkan dengan B dikomplementkan. Jawabannya adalah A komplement 2, 4, 6, 8, 9. Artinya A komplement itu adalah semua anggota semesta yang bukan anggota A. B komplement ini juga sama, semua anggota semesta yang bukan anggota himpunan B. Lalu A digabungkan B, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka A digabungkan B dikomplementkan, hasilnya adalah 8 dan 9. Ini adalah contoh gambar diagram pen dari A digabungkan B dikomplementkan. Datanya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sendiri adalah 1, 3, 5, 7. B 5, 6, 7. Kalau A digabungkan B, hasilnya adalah 1, 3, 5, 6, 7. Maka A digabungkan B dikomplementkan, hasilnya adalah 2, 4, 8, dan 9. Artinya di luar dari A digabungkan B, tetapi masih di dalam semesta pembicaraan. Jika anggota dalam diagram pen tanpa nokta, itu artinya jumlah. Coba perhatikan diagram pen ini. Ada himpunan A, ada himpunan B, lalu ada
bilangan 3, 5, 6, dan 9, tapi tanpa noktah. Itu artinya jumlah anggota himpunan A 9. 9 dari mana? 3 ditambah 6. Kemudian jumlah anggota himpunan B 15. 15 dari mana? 6 ditambah 9. Bukan A sama dengan 3,6 atau B sama dengan 6,9. Karena tanpa nokta artinya jumlah. Sekarang kita coba menerjemahkan sebuah diagram pen. Lihat diagram pen ini. Bagaimana kita mengejawantahkan atau menerjemahkannya? Jawabannya adalah jumlah siswa sama dengan 23. 23 itu dari mana? 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 5. Jumlah siswa yang suka MTK atau matematika 9. Siswa yang suka IPA 15. Siswa yang suka MTK saja 3. Kenapa bukan 9? Karena 6 itu adalah jumlah siswa yang suka MTK tetapi juga suka IPA. Siswa yang suka IPA saja 9. Siswa yang suka kedua-duanya 6. Dan siswa yang tidak suka kedua-duanya adalah 5. Sekarang coba lihat gambar diagram pen ini. Bagaimana menerjemahkannya? Jumlah siswa sama dengan benar 31. Siswa yang suka ketiga-tiganya 4. Siswa yang suka bakso dan siomay, lihat bagian bakso dan siomay. Benar, 6. 6 itu dari mana? 2 ditambah 4. Siswa yang suka bakso saja 3. Siswa yang suka siomay saja berapa jumlahnya? Benar, 6. Siswa yang suka bakso saja 3. Siswa yang suka mie ayam saja berapa? 1. Siswa yang suka mie ayam dan siomay 7. Siswa yang suka mie ayam dan bakso 9, betul. Siswa yang tidak suka ketiga-tiganya 7. Karena 7 tidak berada di dalam himpunan bakso, himpunan siomay, dan himpunan mie ayam. Himpunan saling lepas atau unfriend set. Himpunan saling lepas adalah dua himpunan atau lebih yang anggotanya tidak ada yang sama. Himpunan saling lepas dilambangkan dengan huruf C terbalik di sebelah kiri, lalu huruf C di sebelah kanan. Contoh A 1, 2, 3, 4. B 5, 6, 7. Karena himpunan A dan himpunan B anggotanya tidak ada satupun yang sama, maka himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Demikianlah tadi video tutorial yang mempelajari tentang himpunan. Semoga kalian dapat lebih mengerti sekarang tentang himpunan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Thank you for watching. See you in next material.